Oke, sepertinya tidak ada lagi yang ingin berbagi pengalaman. Sebenarnya kalau semakin banyak ada yang berbagi itu memudahkan ya, memudahkan teman-teman untuk bisa mendalami proses pemetaan yang akan teman-teman lakukan di lapangan. Ya. Oke, teman-teman sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan di grup melalui WA bahwa materi kita pada sore ini adalah tahapan ketiga dari proses pengorganisasian masyarakat setelah kita melakukan, mendiskusikan dan mempraktekkan ya teman-teman tadi untuk tahapan yang kedua sekaligus sebagai bagian dari ujian tengah semester, yakni pemetaan masalah. Ya, jadi kita sudah melakukan tahapan yang pertama, melakukan pendekatan kepada masyarakat atau building rapport atau relationship building, membangun hubungan. Jadi sudah kita diskusikan, lalu kemudian tahapan kedua dari proses pengorganisasian masyarakat adalah melakukan pemetaan masalah, lalu bagaimana pemetaan masalah itu dilakukan, lalu apa saja yang mesti ada di dalam proses-proses pemetaan masalah. Nah, kita akan membahas pada pertemuan yang ke-10 ini tahapan ketiga dari proses pengorganisasian masyarakat, yakni merencanakan aksi. Dan teman-teman, ini tahapan yang teman-teman akan terus lakukan di dalam proses pembelajaran kita yang nantinya akan menjadi bahan atau menjadi ulangan akhir semester ya. Ujian akhir semester itu adalah berdasarkan pada hasil laporan teman-teman dari proses pemetaan sampai nanti melaksanakan aksi. Jadi itu yang akan kita diskusikan ya. Jadi itu tema perkuliahan kita siang ini. Oke, saya akan share PPT saya. Oke, teman-teman, ini tema yang akan kita diskusikan pada sore kali ini, yakni merencanakan aksi atau ada yang Oke. Nah, jadi ini adalah tema yang kita bicarakan tentang, ini adalah tahapan ketiga ya, teman-teman ingat siklus pengorganisasian masyarakat mulai dari membangun hubungan atau building relationship. Kemudian tahap kedua adalah pemetaan masalah yang sebagian teman-teman sudah melakukannya. Kemudian tahapan ketiga yang akan kita diskusikan di dalam siklus pengorganisasian masyarakat, yakni merencanakan aksi. Ada yang bilang merencanakan strategi dan taktik, ada membuat perencanaan program, kira-kira begitu. Ya. Nah, apa yang akan kita bahas pada pertemuan sore hari ini? Yang pertama adalah kita mulai mendiskusikan tentang masalah dan isu. Jadi ini merefresh pertemuan kita sebelumnya pada saat membahas konsep-konsep kunci pengorganisasian masyarakat, kita mendiskusikan tentang masalah dan isu. Nah, kemudian setelah itu kita akan bahas tentang apa itu strategi dan taktik atau kegiatan atau aktivitas di dalam
pengorganisasian masyarakat. Lalu yang ketiga, kita akan mendiskusikan memahami apa itu hasil, apa itu outcome, atau apa itu impact. Jadi ada output, outcome, dan impact. Mungkin teman-teman sudah sering mendengarnya. Kita akan coba klarifikasi dalam kuliah kali ini. Dan yang terakhir adalah langkah demi langkah teman-teman merencanakan aksi dari pengorganisasian masyarakat. Kita mulai dari memahami tentang problem atau masalah. Ini refresh aja ya. Sebelumnya kita sudah mendiskusikannya. Ya. Jadi seringkali kita tidak bisa membedakan apa itu masalah, apa itu isu. Ya. Jadi mana yang lebih besar, apakah isu, apakah masalah. Nah, kita coba klarifikasi itu. Jadi masalah di dalam pengorganisasian masyarakat itu adalah biasanya dia bersifat luas, ya, yang menjadi kepedulian kelompok atau masyarakat. Ya. Jadi misalnya tentang tadi misalnya dalam cerita Laili menyebutkan adalah tentang kemiskinan yang ditandai dengan banyaknya warga di mana Laili tinggal itu mengalami PHK. Itu masalah. Kenapa? Karena dia adalah bersifat luas, dialami oleh banyak orang, dan dia menjadi kepedulian banyak orang di dalam masyarakat itu. Lalu kemudian Gibran tadi misalnya, meskipun belum selesai melakukan pemetaan. Masalahnya apa di situ? Misalnya tentang masalah kekerasan, ya, atau kultur atau budaya kekerasan. Itu adalah masalah. Jadi yang itu menjadi masalah yang luas dan menjadi kebudayaan banyak orang di situ. Itu disebut dengan masalah. Lalu kemudian apa isu itu? Nah, isu itu hanya menjadi bagian kecil dari masalah itu. Nah, biasanya isu itu bisa kita pecahkan dengan satu program aktivitas atau kegiatan tertentu atau aksi tertentu. Nah, contohnya kemiskinan. Kemiskinan kan dia adalah masalah dan dia tidak bisa diintervensi atau dipecahkan dengan satu aksi tertentu. Beda dengan misalnya isunya kemiskinan, tapi masalahnya kemiskinan, tapi isu yang kita ambil adalah misalnya hilangnya income masyarakat karena di PHK, itu isu. Masalahnya adalah kemiskinan, isunya adalah tentang hilangnya pendapatan. Nah, kalau kemiskinan itu karena besar, dia tidak bisa diintervensi hanya satu aksi, tapi kalau hilangnya pendapatan itu bisa diintervensi dengan misalnya satu aksi untuk meningkatkan misalnya pendapatan masyarakat melalui misalnya pengembangan kerajinan dengan bahan baku lokal misalnya, atau dengan bahan baku dari sampah yang bisa didaur ulang. Nah, itu kan bisa jadi meningkatkan pendapatan masyarakat di situ. Atau misalnya dalam isu yang lain, misalnya tentang masalahnya adalah rusaknya lingkungan di mana teman-teman tinggal, kualitas lingkungan yang menurun, misalnya sampah plastik, kemudian sanitasi yang buruk, kemudian polusi misalnya, kemudian perilaku hidup bersih yang kurang dan segala macam. Itu masalahnya adalah lingkungan. Isunya apa? Misalnya sampah, pengelolaan sampah. Itu adalah bagian kecil dari masalah lingkungan. Nah, kalau lingkungan itu besar, tidak bisa dipecahkan hanya satu program atau satu aksi,
Kalau isu yang di dalam masalah besar lingkungan, misalnya tentang pengelolaan sampah, teman-teman kan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, bikin bank sampah, kemudian membuat pemilahan antara sampah organik dan anorganik, dan segala macam. Atau kemudian misalnya isu yang lain ya, misalnya tentang hak asasi manusia. Misalnya hak asasi manusia dan dalam hal ini adalah kekerasan terhadap perempuan misalnya. Nah, jadi hak asasi manusia besar, tapi isu di dalamnya adalah kekerasan terhadap perempuan, misalnya pelecehan seksual dan segala macam. Nah, kalau isunya adalah kekerasan seksual, itu bisa dilakukan aksi-aksi untuk memecahkannya melalui misalnya pendidikan tentang penyadaran tentang masalah kekerasan seksual dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kita bisa membedakan bahwa masalah problem, masalah persoalan dia adalah hal yang sifatnya besar, sementara isu itu bersifat lebih kecil dan menjadi bagian kecil dari masalah, dan itu biasanya isu itu bisa dipecahkan dengan aksi tertentu. Ya. Jadi ini untuk bisa membedakan ya. Termasuk teman-teman ini dalam konteks pengorganisasian masyarakat ya. Jadi teman-teman harus paham yang dimaksud isu dalam konteks pengorganisasian masyarakat. Jadi bukan gosip dan segala macamnya, itu beda. Nah, lalu ada namanya isu strategis. Isunya tuh banyak ya. Jadi masalahnya kemiskinan, tapi isunya banyak. Misalnya ada masalah income, masalah pendidikan, masalah pemenuhan kebutuhan pokok, itu ya. Nah, teman-teman, dari sekian isu itu biasanya kita butuh untuk memilih satu isu yang strategis, 1, 2, atau 3 isu yang paling strategis. Jadi teman-teman tidak kemudian mengintervensi banyak hal ya. Yang misalnya kasus Laili tadi, apakah akan mengintervensi semua atau yang paling mendesak? Misalnya apakah akan meningkatkan posisi tawar masyarakat terhadap penguasa atau meningkatkan pendapatan masyarakat. Maka harus kita pilih mana yang paling strategis. Untuk menetapkan isu yang paling strategis, itu satu, dia adalah persoalan yang sangat relevan dan menjadi masalah yang dihadapi, isu yang dihadapi oleh masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari dan sangat aktual, mendesak dihadapi oleh masyarakat. Itu satu. Lalu yang kedua adalah isu itu adalah mendesak dan sangat penting untuk diperhatikan segera. Kemudian ketiga, pengaruh dan dampaknya cukup besar dan meluas jika isu itu tidak diintervensi atau ditangani. Contohnya tadi itu, Laini menyebutkan ada 2. 1, masyarakat tidak memiliki keberanian, tidak ikut berpartisipasi di dalam menentukan pembangunan. 2, solidaritas masyarakat di sini sangat lemah. Nilai-nilai gotong royong sudah luntur. Oke. Berikutnya adalah banyak masyarakat yang di PHK, pendapatannya berkurang, maka ini berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Coba Anda pilih mana yang paling aktual, nyata, mungkin tiga-tiganya nyata. Lalu kedua, mana yang paling mendesak, sangat penting dan diperhatikan segera. Misalnya, mana yang paling kalau nggak diperhatikan segera itu akan berdampak cukup besar dan meluas. Apakah masalah partisipasi, apakah masalah gotong royong, atau masalah makan. Nah, dari situ Anda bisa menentukan mana isu strategisnya. Ya. Kalau saya misalnya dari 3 itu, maka isu yang mendesak untuk sangat penting dan diperhatikan dalam kasus Laili tadi adalah meningkatkan income atau pendapatan masyarakat. Lalu isu strategis kedua misalnya menumbuhkan kembali nilai-nilai gotong royong, kemudian memberdayakan masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam proses-proses pengambilan keputusan di masyarakat. Nah, itu yang disebut dengan isu strategis. Nanti teman-teman juga begitu, dari masalah yang ada, mana sih yang paling mendesak, yang harus diintervensi. Nah, berikutnya adalah teman-teman ini salah satu komponen penting di dalam proses pengorganisasian itu adalah mengenali akar masalahnya. Ini bagian dari proses berpikir kritis
Jadi nggak hanya melihat apa yang ada di permukaan, tetapi melihat apa di balik yang tampak itu. Ya. Misalnya dalam kasus, ya saya mohon maaf kalau contohnya Laili atau Gibran ya, soalnya yang hanya berbagi Laili dan Gibran. Misalnya tentang tadi banyaknya PHK, kemudian masyarakat itu tidak terlibat di dalam proses pengambilan keputusan, lalu nilai-nilai gotong royong yang semakin meluntur. Itu kita bisa kenali itu akar masalahnya apa sih gitu. Misalnya tentang PHK. Cara untuk bisa mengenali akar dari persoalan itu adalah dengan bertanya mengapa. Mengapa masyarakat di PHK? Jawabannya adalah karena pabrik berhenti beroperasi. Mengapa pabrik berhenti beroperasi? Karena misalnya pandemi, sehingga kemudian produk yang dihasilkan, komoditas yang dihasilkan itu tidak diserap atau tidak dibeli, ya, tidak dikonsumsi. Kenapa tidak dikonsumsi? Kenapa kemudian perusahaan itu tidak beroperasi dan berproduksi kembali? Karena misalnya perusahaan tidak memiliki lagi biaya atau ongkos untuk melakukan produksi. Ya. Lalu kenapa kemudian tidak bisa melakukan ongkos produksi yang kemudian berdampak pada misalnya tadi itu tidak bisa menjalankan produksi, ya, karena nggak ada kapital yang dikumpulkan. Ya. Lalu kemudian sistem apa yang atau mengapa kemudian kapital itu tidak bisa atau sistem apa yang mensyaratkan misalnya akumulasi kapital itu harus terjadi, yakni sistem kapitalisme. Gitu. Nah, jadi kira-kira begitu contohnya. Atau misalnya tentang tentang nilai-nilai gotong royong yang mulai luntur. Kenapa? Misalnya mengapa masyarakat itu nilai-nilai gotong royongnya luntur? Jawabannya mungkin ya, misalnya tentang masyarakat yang cenderung individualistik. Mengapa masyarakat itu cenderung individual? Karena masyarakat sekarang itu hidupnya itu adalah mementingkan diri sendiri dan kompetitif. Mengapa sih masyarakat kita itu hidupnya menjadi sangat individualis dan kompetitif? Karena kehidupan kita itu saat ini iklimnya atau budayanya itu semuanya serba materialistik. Jadi semua orang mengejar hal-hal yang bersifat materi. Dan karena itu selalu dihitung untung rugi. Lalu mengapa sih masyarakat kita itu cenderung materialistik dan mengukur untung ruginya? Jadi tidak ada selagi semangat kerelawanan. Karena ada sistem di dalam masyarakat kita yang berorientasi kepada kepemilikan materi atau kapital. Mengapa begitu? Ya karena ada sistem yang dominan di dalam masyarakat kita, yakni sistem kapitalistik. Nah kayak gitu ya. Jadi akar demikian, kalau gitu akar dari masalah kehidupan yang individualis dan tidak lagi ada gotong royong ya karena sistem kita yang kapitalistik itu. Gitu. Dan itu adalah cara sederhana untuk mengenali akar masalah. Tentu saja ini adalah untuk analisis yang kita lakukan ya, dan tidak di dalam konteks untuk misalnya dalam konteks untuk masyarakat ya. Jadi bagaimana kita sebagai organizer tentu saja
bagaimana membantu masyarakat menemukan akar masalah ini, tentu saja dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Lalu yang berikutnya adalah strategi, taktik, atau aktivitas atau kegiatan. Nah, setelah kita tahu tadi teman-teman ada masalah isu gitu, lalu kemudian isu strategis, jadi kita mengetahui masalah itu bersifat luas, yang perlu kita identifikasi itu adalah isu-isunya, lalu kita pilih isu yang paling strategis. Nah, dalam diskusi kita kemarin itu sebenarnya adalah kepentingan atau kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat itu adalah isu-isu tadi itu, masalah dan isu tadi itu. Lalu kemudian selanjutnya adalah klarifikasi terkait dengan strategi dan taktik. Ya, jadi strategi itu adalah, kita sering mendengar kata strategi. Strategi itu adalah sebenarnya adalah konsep yang bersifat luas, yang sangat luas, atau pendekatan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Jadi itu namanya strategi. Atau sederhananya adalah konsep tentang bagaimana cara mencapai tujuan yang sudah dirumuskan. Itu namanya strategi. Jadi biasanya strategi itu dia sifatnya sangat menyeluruh, atau dia strategi itu mencakup keseluruhan masyarakat, bukan individu, gitu ya. Jadi contohnya tadi yang kalau Laili itu tadi misalnya karena ada 3 isu tadi itu tentang hilangnya pendapatan, nilai-nilai gotong royong yang melemah, kemudian rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Itu semuanya itu adalah masalah kan ya, yang meluas gitu. Nah, strategi itu adalah bagaimana mengatasi masalah ini. Misalnya tentang menurunnya income, nah, strateginya adalah pemberdayaan ekonomi. Itu namanya strategi. Jadi kan bersifat sangat luas, dan strategi pemberdayaan ekonomi itu untuk seluruh masyarakat di situ. Nah, strategi yang baik itu akan menentukan aksi atau tindakan yang akan diambil. Dan juga menghindari dari pemilihan tindakan, taktik, kegiatan, atau aktivitas yang salah. Contohnya tadi itu, masalahnya 3, masalah ekonomi, gotong royong lemah, partisipasi masyarakat. Lalu kemudian kita rumuskan strategi untuk yang ekonomi, tadi pemberdayaan ekonomi. Nah, ini adalah, dia akan menentukan aksinya lah. Kalau pemberdayaan ekonomi itu, kegiatannya, aksinya apa gitu. Misalnya adalah pengguliran atau pemberian pinjaman modal. Contoh, 1 untuk memberikan modal. 2 misalnya aksinya adalah memberikan pelatihan untuk ekonomi kreatif misalnya, kerajinan dan segala macam. Itu namanya aksi, dan itu ditentukan oleh strateginya. Gitu. Kalau strategi yang baik, dia akan membantu untuk menemukan aksi yang tepat. Gitu. Nah, kegiatan taktik atau aktivitas itu adalah aksi yang diambil di dalam menjalankan strategi yang sudah ditetapkan. Contohnya tadi itu, strateginya adalah pemberdayaan ekonomi. Taktiknya apa? Adalah memberikan modal. 1. Lalu kedua adalah pelatihan keterampilan atau pendidikan kreatif. Lalu kemudian pelatihan pemasaran misalnya. Itu adalah taktik. Jadi modal, pelatihan kreatif, ekonomi kreatif, lalu marketing, pelatihan pengemasan atau packaging, dan seterusnya. Itu namanya aksi. Jadi aksi yang diambil untuk menjalankan strategi yang sudah ditetapkan. Strateginya adalah pemberdayaan ekonomi, aksinya adalah modal, pelatihan, tentang pemasaran, lalu tentang pengemasan, dan itu adalah taktik, kegiatan, atau aktivitas. Karena itu, taktik itu adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi, taktik, kegiatan, atau aktivitas itu adalah adalah kegiatan khusus yang dilakukan pada satu waktu dengan cara tertentu. Contohnya adalah tadi pelatihan. Pelatihan apa? Itu pelatihan tentang marketing. Yang dilakukan itu adalah kegiatan pada satu waktu tertentu dengan cara tertentu. Itu namanya aktivitas atau kegiatan. Oke, teman-teman, lalu mengapa di dalam perencanaan aksi itu pemilihan strategi dan taktik, kegiatan atau program untuk kegiatan atau aktivitas itu penting?
Karena dengan rumusan-rumusan yang jelas tentang strategi dan taktik itu, membuat kita dan masyarakat yang kita organisir itu kita menjadi fokus pada tujuan kita. Dan kita juga bisa berkomunikasi dengan masyarakat dengan mudah. Misalnya kalau ada pertanyaan, ini apa sih yang diinginkan dari Mbak atau Masnya ini misalnya. Oh gini Bu, kita sesuai dengan pemetaan yang sudah kita lakukan kemarin kan, Bapak Ibu sekarang punya masalah dengan masalah pendapatan. Maka kita akan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, itu strateginya. Lalu aktivitas kegiatannya adalah tadi kita akan mengupayakan pemerintah untuk bisa memberikan modal pinjaman. Dua, kita akan melakukan pelatihan tentang ekonomi kreatif. Setelah itu kita akan melakukan pelatihan tentang pengemasan atau packaging. Lalu kemudian berikutnya adalah kita akan melakukan pelatihan tentang marketing, misalnya gitu. Atau kalau masalah sampah ya gitu misalnya. Kita ingin membangun, kalau kita punya tujuan yang jelas misalnya, atau punya strategi yang jelas, itu juga akan membuat fokus, misalnya tadi masalah sampah tadi. Kita punya tujuan adalah misalnya membangun lingkungan yang hijau dan lestari berkelanjutan misalnya. Karena kita punya tujuan itu, kita menjadi fokus gitu. Karena strateginya adalah mengembangkan lingkungan yang hijau dan berkelanjutan. Itu strateginya. Lalu kemudian taktik-taktiknya apa? Misalnya membuat pemilahan sampah organik anorganik, kemudian daur ulang, kemudian pembuatan kompos, kemudian penanaman misalnya pohon-pohon tertentu dan seterusnya dan seterusnya. Oke, jadi itu kenapa strategi dan taktik itu penting. Nah, kemudian upaya perubahan yang sukses itu adalah gabungan dari gagasan-gagasan perubahan besar dan implementasi gagasan yang detail dan sempurna. Ini quote aja ya. Jadi teman-teman tuh bisa melakukan perubahan itu, pertama teman-teman harus punya gagasannya, tapi gagasan itu harus bisa diimplementasikan secara detail dan sempurna di lapangan. Jadi maka itu kenapa strategi dan taktik itu penting. Nah, unsur pokok yang menentukan keberhasilan penyusunan strategi ini adalah ini semua. Sebenarnya adalah pemetaan kemarin ya, jadi menganalisis perkembangan situasi eksternal yang berhubungan dengan masalah dan isu yang dipilih, kemudian mengidentifikasi peluang-peluang yang tersedia, kemampuan, mengidentifikasi kepentingan, dan seterusnya. Kemudian kemampuan menemukan cara-cara kreatif untuk menghindari kemungkinan berbagai hambatan atau ancaman yang juga tersedia dalam perkembangan situasi eksternal tersebut. Jadi kemudian memetakan ya, kemampuan memetakan pihak-pihak mana saja yang dapat diajak sebagai pendukung gerakan. Nah, ini semua yang teman-teman lakukan kemarin. Nah, itu adalah unsur penting atau unsur pokok di dalam menentukan keberhasilan penyusunan rencana aksi atau penyusunan strategi. Oke, berikutnya adalah teman-teman ingat, ada namanya dampak, ada namanya dampak jangka pendek, jangka menengah, dan ada namanya output atau hasil. Nah, ini kalau dibuat hierarki atau dibuat piramid itu, output itu biasanya dia paling bawah, atau yang paling langsung gitu ya, kira-kira. Langsung bisa kita lihat. Terus kemudian dampak jangka menengah itu dia baru kita bisa lihat hasilnya setelah periode waktu tertentu. Sementara dampak itu biasanya dia atau impact itu adalah hal yang bisa kita lihat di jangka waktu yang panjang. Maka disebut dengan tujuan jangka pandang, tujuan jangka pendek menengah, dan hasil. Itu bedanya. Jadi dampak itu dia sangat jangka panjang, itu bisa positif, bisa negatif, bisa primer, bisa sekunder, yang dihasilkan dari sebuah pengorganisasian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu namanya impact, dampak, atau tujuan jangka panjang. Lalu kemudian jangka menengah, pendek dan menengah, itu disebut dengan outcome. Lalu kemudian hasil adalah barang atau produk maupun layanan sebagai hasil langsung dari aktivitas pengorganisasian masyarakat. Nah,
Jadi tadi itu teman-teman, jadi misalnya membangun masyarakat yang mandiri secara ekonomi, itu namanya impact jangka panjang kalau dalam kasus Lely ya. Lalu kemudian mungkin jangka pendeknya adalah masyarakat itu memiliki income dari usaha-usaha yang dilakukan secara mandiri misalnya. Lalu itu tujuan jangka menengahnya, jangka menengah dan jangka pendek dan menengah. Lalu outputnya yang harus dicapai itu adalah tadi itu masyarakat memiliki modal, masyarakat memiliki keterampilan, masyarakat memiliki kemampuan marketing, itu adalah hasil-hasil yang dari pelatihan tadi itu. Kan ada pelatihan marketing, pelatihan itu menghasilkan tadi itu. Misalnya strategi marketing yang baik, kemudian pengemasan yang menarik, kemudian jangkauan pemasaran yang luas, lalu kemudian modal yang memadai, itu namanya hasil. Nah, karena ini dia akan meningkatkan income masyarakat dari usaha-usaha mereka mandiri, itu adalah dampak jangka pendek dan menengahnya. Dampak jangka panjangnya misalnya adalah dia memiliki tadi itu kemandirian ekonomi. Ya. Jadi bisa terbebas dari kemiskinan dan segala macam. Oke, teman-teman, ini langkah-langkah untuk merumuskan rencana aksi ya. Ini kan nanti teman-teman akan lakukan setelah pemetaan. Yang pertama adalah yang teman-teman harus identifikasi dari masyarakat setelah melakukan pemetaan masalah di masyarakat teman-teman masing-masing. Yang pertama harus teman-teman lakukan adalah merumuskan apa tujuan jangka panjang yang akan Anda capai bersama masyarakat. Tujuan jangka panjangnya apa tadi? Contohnya Lely tadi ada masalahnya kan hilangnya pendapatan, semangat gotong royong menurun, partisipasi masyarakat yang dalam proses pembangunan yang minim. Nah, itu jangka panjangnya apa? Merumuskan tujuan jangka panjang ini. Nah, hasilnya nanti itu adalah dampak. Ya. Kalau tercapai tujuan jangka panjang itu, namanya dampak. Kemudian, yang berikutnya adalah kira-kira untuk bisa mencapai tujuan jangka panjang itu, kondisi apa yang perlu diciptakan? Atau kondisi yang diperlukan. Ya. Jadi misalnya tadi itu, dampaknya ingin masyarakat di tempat Lely tinggal itu adalah masyarakat yang memiliki kemandirian ekonomi. Nah, untuk bisa menjadi mandiri secara ekonomi, itu kira-kira kondisinya apa? Misalnya memiliki usaha sendiri, memiliki strategi pemasaran yang baik, kemudian memiliki modal yang cukup, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu namanya tadi, rumusan, itu akan menghasilkan rumusan-rumusan kondisi yang akan mendukung terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat. Nah, itu yang tadi mulai memiliki modal, itu namanya memiliki jangkauan pemasaran yang luas, kemudian memiliki kemasan yang menarik, itu adalah tujuan jangka pendek dan jangka menengah. Nah, kemudian teman-teman merumuskan strategi apa untuk bisa mencapai tadi itu. Nah, ini misalnya melakukan pemberdayaan ekonomi. Lalu kemudian strategi pemberdayaan ekonomi itu wujud taktik kegiatan aktivitasnya apa? Misalnya tadi itu, modal, pengadaan modal, pelatihan ekonomi kreatif, pelatihan marketing, pelatihan pengemasan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu namanya taktik. Nah, artinya teman-teman sudah punya rumusan jangka panjang, rumusan tujuan jangka pendek menengah, memiliki strateginya, lalu kemudian memiliki juga daftar taktik kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan. Nah, karena tadi yang aktivitas dan taktik itu banyak, pilih yang yang cocok dengan strategi yang Anda tetapkan.
Nah, setelahnya lalu kemudian teman-teman bisa merumuskan indikator-indikator keberhasilan dan terukur dari setiap taktik yang teman-teman sudah rumuskan. Misalnya kalau tadi modal misalnya teman-teman punya indikator ada 50% kepala keluarga di masyarakat Anda itu mendapatkan akses modal. Kemudian misalnya 50% warga masyarakat di tempat saya mengikuti pelatihan tentang ekonomi kreatif. Dan seterusnya, itu namanya indikator. Karena itu nanti akan menjadi ukuran apakah yang dilakukan teman-teman itu berhasil atau tidak. Nah ini contohnya teman-teman, contoh sederhana merencanakan aksi tadi itu. Misalnya merumuskan tujuan jangka panjang. Ini contohnya adalah tentang masalah perlindungan anak. Jadi mewujudkan perlindungan anak di Indonesia. Ini maaf contohnya besar sekali. Mungkin nanti bisa dikontekkan di dalam masyarakat teman-teman di level dusun, desa, kampung, RW misalnya. Jadi mewujudkan, bisa aja juga mewujudkan perlindungan anak di RT atau di RW 06 misalnya. Itu jangka panjangnya ya. Jadi misalnya RT nanti dampaknya adalah semua anak-anak di sini terlindungi, kira-kira gitu. Kemudian merumuskan jangka pendek atau menengahnya. Jadi misalnya membangun pengetahuan anak tentang hak-hak anak. Jadi ini jangka pendek yang ingin dicapai teman-teman. Ada jangka pendeknya tidak hanya satu, untuk mewujudkan perlindungan anak itu kan selain dibutuhkan tadi anak-anak yang memiliki pengetahuan, pemahaman tentang hak-hak mereka. Lalu yang kedua dibutuhkan misalnya kebijakan, aturan, perlindungan anak di Indonesia contohnya. Ini di antara kondisi yang memungkinkan tadi perlindungan itu bisa terwujud kalau ada kesadaran tentang hak anak, tentang kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Lalu kegiatannya apa? Misalnya mendidik pendidikan anak-anak tentang hak anak. So, ini ada pendidikan ya, pendidikan anak-anak tentang hak anak. Kemudian pendidikan hak anak di sekolah. Ini contoh ya kegiatan-kegiatan. Lalu kemudian teman-teman bisa melakukan lobby dan advokasi terhadap pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan perlindungan hak anak. Ini contoh sederhananya begitu. Nah, misalnya tadi juga sama dengan dalam konteks kasusnya Laili misalnya, tujuan jangka panjangnya adalah mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Untuk menjadi masyarakat yang mandiri seperti apa, atau dibutuhkan kondisi seperti apa, atau tujuan-tujuan jangka pendek, jangka menengah apa yang harus kita capai. Misalnya tadi itu, memberikan akses modal kepada masyarakat, kemudian memberikan membangun masyarakat untuk mengembangkan usaha sendiri. Kemudian mungkin ada kebijakan-kebijakan yang mendukung usaha kecil menengah. Misalnya. Lalu kemudian aktivitasnya kayak apa? Misalnya ada pelatihan tadi itu, pelatihan ekonomi kreatif, marketing, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung usaha kecil menengah apa? Lalu melalui lobby dan kebijakan agar ada peraturan yang mendukung usaha kecil, mikro dan kecil dan menengah atau UMKM. Oke, teman-teman, itu namanya merencanakan aksi ya. Jadi saya berharap dari presentasi ini teman-teman bisa membayangkan kira-kira bagaimana merumuskan rencana aksi setelah teman-teman melakukan pemetaan masalah yang laporannya sudah menjadi tugas UTS dan disubmit di psikologi. Jadi nanti teman-teman merencanakan aksi itu berdasarkan pemetaan lagi. Dan teman-teman di lokasi masing-masing membuat rencana aksi. Ya. Nanti juga teman-teman di akhir nanti teman-teman akan membuat laporan ya, laporan yang itu gabungan dari pemetaan masalah, kemudian rencana aksi, nanti pelaksanaan aksi, lalu kemudian
refleksi dan evaluasinya kayak apa. Ya, kira-kira begitu teman-teman. Semoga ini cukup membantu teman-teman untuk membayangkan tentang bagaimana merencanakan aksi di dalam proses pengorganisasian masyarakat. Oke, apakah ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Oke, Laili silakan. Itu kan Pak yang tadi kan Bapak udah ngejelasin masalah jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Nah, kemarin itu pas UTS saya itu apa sih yang saya ceritakan itu nggak sesuai sama yang Bapak tadi jelaskan gitu Pak. Karena juga kan saya kurang paham, masih kurang paham gitu ya. Jadi nanti tidak apa-apa, nanti teman-teman mungkin nanti, kan kemarin yang ada itu adalah rumusannya tentang kebutuhan apa atau kepentingan apa yang diinginkan oleh masyarakat kan gitu. Termasuk sebenarnya ada pertanyaan sini, kebutuhan, kepentingan, dan kebutuhan jangka pendek dan jangka menengah kan gitu. Jadi saya kira nanti teman-teman bisa merumuskan kembali untuk dijadikan pijakan untuk merencanakan aksinya nanti, aksi pengorganisasian masyarakat. Oke, gitu ya Leli ya. Ya, jadi dirubah lagi nggak apa-apa ya Pak? Ya, oke. Nanti di dalam konteks ini, di dalam konteks perencanaan aksi ya. Oke. Karena nanti ini teman-teman semua yang teman-teman lakukan itu nanti akan harus teman-teman susun dalam bentuk laporan sampai tahapan refleksi dan evaluasi. Sehingga kemudian itu yang akan saya nilai sebagai UAS gitu. Karena ini adalah mata kuliah praktek. Ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, terima kasih Leni. Ada lagi yang lain? Bapak izin bertanya. Ya, saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan forum bertanya ini dengan baik daripada teman-teman nanti WA lagi di grup, Pak, saya masih belum paham, padahal saya sudah menyediakan waktu untuk teman-teman bertanya. Oke, siapa nih ya? Saya kok nggak kelihatan. Nah, oke, silakan. Mau bertanya, jadi Paradina ya? Oke, silakan Paradina. Bedanya rumusan buat jangka panjang sama jangka pendek itu lebih gimana sih? Saya udah ada gambaran untuk tujuan jangka panjangnya seperti apa, tapi nggak ada gambaran buat jangka pendeknya itu mau nulis apa gitu loh Pak aksinya. Jadi ada beda yang spesifiknya nggak sih Pak? Gini, contoh sederhananya gini tadi itu di dalam jangka pendek itu dan jangka menengah itu, teman-teman bayangkan itu adalah kondisi yang dibutuhkan untuk bisa terwujudnya tujuan jangka panjang. Nah, contohnya tadi itu, yang contohnya adalah jangka panjangnya adalah mewujudkan perlindungan anak di kampung A. Itu jangka panjangnya. Nanti kalau mewujudkan perlindungan itu ya kira-kira nanti anak-anak di situ terlindungi, tidak ada yang jadi korban kekerasan, ada sistem perlindungannya, kalau ada yang kekerasan itu mesti lapor kemana, kalau ada laporan itu apa yang mesti dilakukan mereka yang bertanggung jawab, misalnya memberikan pendampingan psikologi, kalau ada korban kekerasan yang memberikan layanan medis dan seterusnya. Itu adalah adanya perlindungan, itu kan jangka panjang. Maka untuk terwujudnya itu maka diperlukan misalnya masyarakat menyadari tentang hak-hak anak, satu. Kemudian ada peraturan di kampung A tentang perlindungan untuk anak, atau peraturan tentang jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak. Ada lagi mungkin, oh ya tadi kalau perlindungan kan ada, kalau ada kekerasan ada sistem-sistemnya tadi itu. Ada misalnya sistem layanan untuk anak-anak korban kekerasan. Maka tadi kesadaran tentang hak-hak anak, kemudian ada peraturan yang menjamin hak-hak anak, dan adanya sistem layanan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, itu adalah jangka pendek dan menengah untuk bisa mencapai
masyarakat yang memberikan atau perlindungan ya, perlindungan terhadap anak di kampung gitu. Ya. Jadi biasanya nanti yang jangka panjang itu biasanya dia biasanya lebih abstrak gitu. Ya. Dan itu dicapainya sangat lama gitu, dan biasanya tidak hanya kita aja yang ikut andil untuk mewujudkan itu. Mungkin ada orang-orang lain juga melakukan hal serupa dan tujuannya sama. Jadi kira-kira gitu ya. Bisa dipahami kira-kira, Pak Radina? Bisa Pak, cuma kan saya gambarannya itu tujuan jangka panjangnya ke meningkatkan kualitas pendidikan anak di desa, daerah kabupaten, daerah pegunungan. Cuma oke. Jelas itu. Jangka pendeknya itu di sana itu budayanya udah stuck, kualitas pendidikannya itu rendah gitu loh Pak. Jadi nggak ada semangatnya untuk. Oke. Nah itu kira-kira gini. Kalau sederhananya gini, untuk bisa pendidikan ya, terwujudnya pendidikan anak yang kira-kira terwujudnya mewujudkan pendidikan anak yang berkualitas di desa A gitu atau tempatnya Faradina kan gitu. Itu tujuan jangka panjang kan. Yeah. Untuk bisa mewujudkan itu kondisi, untuk bisa terwujudnya pendidikan itu kondisi apa yang diperlukan kira-kira? Misalnya dari orang tua seperti apa yang bisa mendukung itu? Maksudnya lebih ke orang tua yang sadar akan pentingnya pendidikan. Oke, itu misalnya peningkatan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan anak, itu satu. Apalagi? Mungkin sarana pendidikan? Oh iya, di sana itu kelemahannya dari daerah sana itu Pak, sarana dan prasarana. Oke, lalu kemudian kualitas sumber daya manusia yang rendah, SD-nya itu kurang. Oke, jadi kemudian misalnya peningkatan kualitas guru atau pendidik di DK ini, itu jangka menengahnya untuk membuat sistem pendidikan atau kualitas pendidikan yang tinggi gitu misalnya. Itu namanya jangka menengah. Jadi ada orang tua yang sadar, jadi dia mensupport untuk anaknya untuk sekolah. Lalu kualitas pendidik yang memadai, misalnya ada pelatihan. Lalu apalagi misalnya gitu. Itu namanya jangka menengah, jangka pendek dan menengah. Ini kondisi yang diperlukan untuk bisa mewujudkan tadi tujuan jangka panjang tadi yang disebut dengan impact tadi itu. Itu caranya. Nanti kan itu diturunin lagi tuh menjadi kegiatan kan, atau aktivitas. Nah misalnya teman-teman nanti tidak perlu yang semuanya ya, yang paling mungkin misalnya tadi peningkatan kesadaran orang tua tentang pendidikan anak ya, misalnya bikin pertemuan kah, bikin sosialisasi kah, atau apa, pengajian kah, gitu-gitu. Itu namanya aksi-aksinya seperti itu dan dilakukan bersama masyarakat. Gitu kira-kira ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, ya. Ada lagi yang lain? Saya beri kesempatan sebelum. Bapak boleh nanya lagi nggak Pak? Oke, silahkan. Laili. Jadi ini jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjangnya itu ini kan Pak satu rumusan masalah ya? Ya, dari satu masalah gitu. Iya, soalnya kemarin itu kalau saya itu lebih kayak ngejelasin misalnya jadi kan jangka pendek, menengah, sama panjang. Nah, terus sepemikiran saya itu kayak ini Pak, lebih ke jadi cari 3 masalah, terus jangka pendeknya itu sesuatu masalah yang mendesak gitu Pak. Ya. Yang ditangani pemerintah. Jadi nggak kayak gitu ya Pak ya? Misalnya tadi itu yang tadi kan Laili sudah membuat pemetaan masalah itu, ada masalah-masalah tadi itu. Ya, jadi ada masalah ekonomi, ada masalah nilai-nilai budaya, ada masalah partisipasi politik lah kira-kira bahasanya sebenarnya gitu.
Jadi, nah itu kan masalah gitu kira-kira. Lalu kemudian pilih yang paling menurut Laili yang mana yang mendesak gitu. Kamu kemudian misalnya memutuskan yang ekonomi. Nah itu adalah masalah dan isu yang dipilih, itu satu. Nah kalau sudah memilih, lalu kemudian ini yang mau diintervensi kan, atau yang mau ditangani lah kira-kira gitu. Nah kemudian yang dilakukan berikutnya adalah merumuskan tujuannya. Kan sudah ditemukan masalahnya tuh. Nah, yang itu harus ditangani. Nah, kemudian tujuan untuk menangani masalah itu apa? Misalnya tadi itu saya memberikan contoh tentang misalnya tadi meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat A, misalnya kan gitu. Itu tujuan jangka panjang, jangka pendek dan jangka menengahnya misalnya tadi itu peningkatan pendapatan, kemudian modal misalnya kayak gitu-gitu lah ya. Itu namanya jangka pendek dan jangka menengah yang mendukung tadi kemandirian ekonomi gitu. Ya, jadi lalu kegiatannya apa? Itu baru dirumuskan dari tujuan-tujuan tadi itu. Gitu maksudnya. Ya. Jadi teman-teman yang lain gitu. Jadi ada masalah, ditemukan masalahnya, dipilih masalahnya yang akan ditangani. Nah, teman-teman kan harus merumuskan tujuannya untuk menangani masalah itu. Itu yang saya maksud. Jadi pemetaan masalah itu penting untuk bisa membantu teman-teman memilih masalah yang mana yang akan diintervensi dan isu mana yang dipilih, karena dari masalah itu banyak isunya. Nah, setelah jelas masalah dan isu yang akan diintervensi, teman-teman kemudian merumuskan tujuan dari tindakan teman-teman untuk mengintervensi masalah tadi itu, atau menangani atau memecahkan masalah itu. Maka dirumuskan tujuan jangka panjang untuk bisa menghasilkan apa yang disebut dengan impact, dan merumuskan tujuan jangka menengah, pendek dan menengah untuk bisa menghasilkan outcome, lalu kemudian bisa merumuskan hasil-hasil yang dicapai. Untuk bisa mendapatkan hasil-hasil yang diperlukan tadi, aktivitas atau aksinya apa, kira-kira gitu. Itu ya sederhananya. Iya Pak, makasih. Oke, ya. Ada lagi yang lain? Oke. Kalau memang betul-betul tidak ada lagi, saya kira perkuliahan kita akhiri, dan ingat teman-teman terus melakukan tahapan-tahapan selanjutnya dari proses pengorganisasian masyarakat, karena teman-teman ingat nanti seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa UTS-nya itu nanti adalah laporan teman-teman ini. Jadi tidak akan ada UTS, ada soal, tidak, tapi berkesinambungan dari pemetaan masalah, lalu kemudian merencanakan aksinya nanti kayak apa, lalu kemudian evaluasi dan refleksinya kayak apa, pembelajaran apa yang diperoleh dari apa yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Oke, gitu ya. Jadi tentu saja karena ini adalah praktek mata kuliah praktek, maka teman-teman sekarang, mulai dari sekarang bisa melakukan tahapan-tahapan pengorganisasian ini di sepanjang pembelajaran ini. Cuma saya informasikan dari awal bahwa UAS-nya nanti adalah laporan teman-teman dalam menjalankan semua siklus pengorganisasian masyarakat yang sudah kita pelajari. Kira-kira begitu. Itu ya teman-teman ya. Oke. Dan tidak ada lagi pertanyaan. Mari kita akhiri. Untuk PPT ada di dalam psikologi.com, teman-teman bisa unduh. Lalu kemudian nanti rekaman ini atau rekaman di kelas lain akan saya dokumentasikan. Teman-teman bisa
lihat lagi, pelajari lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau masih ada yang bingung, misalnya nanti silahkan di grup agar yang lainnya juga baca, sehingga nanti kalau saya merespon, yang lainnya juga baca. Kalau mereka atau teman-teman yang lain juga menghadapi persoalan yang sama. Oke, saya kira itu teman-teman, dan saya apresiasi atas proses pemetaan yang sudah teman-teman lakukan. Tinggal tugas saya adalah menilai UTS teman-teman. Saya kira kita tutup perkuliahan kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.